Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, eh, saya atas nama Laudi Harmono, NIM R1C1240338, jurusan Teknik Geologi kelas B, pada saat ini akan mempresentasikan apa yang menjadi tugas kami, yaitu tugas eh, teknologi informasi yang berupa menyajikan 10 data litologi atau singkapan. Nah, di stasiun pertama itu berlokasi di Jalan Matair 1, Kecamatan Kambu di Kendari, di mana waktu pengambilan gambarnya itu pada hari Rabu, tanggal 5 November 2025 pukul 17.57.48 waktu Indonesia Tengah, di mana cuacanya saat itu adalah cerah berawan. Nah, dimensi dari sampel yang di gambar ini itu memiliki panjang kurang lebih 40 cm dengan lebar 25 cm dan tebalnya kurang lebih 20 cm. Nah, kemudian deskripsi litologinya berupa warna lapuknya itu abu-abu gelap dengan warna segarnya coklat, dan kemudian strukturnya itu vesikular, di mana terdapat banyak pori di batuan ini. Kemudian teksturnya mengikuti deskripsi tekstur batuan sedimen, mulai dari ukuran, bentuk, sortasi, kemas, porositas, dan permeabilitas. Kemudian ada juga komposisi material khusus untuk batuan karbonat, itu ada deskripsinya tersendiri, mulai dari skeletal grain dan non-skeletal grain, di mana pada sampel ini tidak dijumpai skeletal grain dan juga terdapat material non-skeletal grain, di mana terdiri dari allochem, kemudian ada orthochem berupa mikrit dan sparit. Kemudian komposisi mineralnya terdiri dari kalsit 50, kurang lebih 50%, argonite 45%, dan kaolinit 5%. Nah, berdasarkan klasifikasi Dunham yang membandingkan komposisi mud atau lumpur dan juga grain atau butiran, batu ini itu adalah greenstone. Nah, greenstone ini merupakan jenis batuan gamping, memiliki tekstur non-klastik, dan juga didukung oleh butiran atau grain supported. Nah, ukurannya itu berkisar antara pasir sedang hingga pasir kasar. Ya, kurang lebih 1/16 hingga 1 mm, dengan komposisinya itu karbonat. Kemudian pada stasiun nomor 2 itu lokasinya juga di Jalan Matair 1, Kecamatan Kambu, Kota Kendari. Nah, waktu pengambilan gambarnya itu pada hari Rabu juga, 5 November 2025, kurang lebih 3 menit setelah waktu pengambilan gambar dari sampel di stasiun pertama, yaitu di pukul 18.00. Nah, kemudian cuaca pengambilannya saat itu adalah cerah berawan. Nah, dimensinya panjangnya kurang lebih 45 cm, lebarnya 35 cm, dan tebalnya 25 cm. Kemudian litologinya bisa dilihat pada gambar, ya warna lapuknya itu coklat gelap dan warna segarnya juga coklat terang. Nah, kemudian strukturnya ini mud crack. Nah, mud crack itu adalah kenampakan struktur yang terbentuk di permukaan, di mana terdapat pola retakan lumpur yang berbentuk poligonal. Nah, bisa dilihat pada gambar, itu ada pola-pola seperti poligonal, merupakan bekas-bekas retakan lumpur akibat pengeringan dari lumpur yang ada di permukaan dari batu ini. Kemudian teksturnya juga mengikut dari deskripsi batuan sedimen, mulai dari ukuran, bentuk, sortasi, dan kemas, dan seterusnya. Kemudian
Komposisi mineralnya itu terdiri dari kalsit, aragonite, dan kaolinit. Di mana kaolinit ini salah satu jenis dari mineral lempung. Nah, berdasarkan klasifikasi Grabau yang membandingkan parameternya itu dari ukuran butir, batuan ini itu namanya kalkarenit. Nah, untuk inisannya dapat dibaca di slide-nya. Kemudian di stasiun 3, lokasinya itu di depan Fakultas MIPA, Universitas Halu Oleo. Nah, pengambilan gambarnya itu kurang lebih berbeda 3 jam dari pengambilan gambar di stasiun pertama dan kedua. Itu pada pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya saat itu cerah berawan. Nah, dimensinya panjangnya kurang lebih 30 cm, lebar 20 cm, dan tebalnya 10 cm. Kemudian deskripsi litologi, di mana warna lapuk dari batu ini itu coklat terang dan warna segarnya itu coklat gelap. Nah, kemudian strukturnya itu masif, di mana ya batuannya ini itu kompak, ya, keras, padat, dan juga solid. Kemudian tekstur. Nah, teksturnya itu mengikuti juga deskripsi pada batuan sedimen, mulai dari ukuran, bentuk, sortasi, dan seterusnya. Nah, komposisi mineralnya berupa kuarsa sebagai mineral silika, kemudian ada juga plagioklas, dan juga ada litik. Nah, berdasarkan klasifikasi Petitjohn yang membandingkan 3 jenis mineral utama yaitu kuarsa, feldspar, dan litik, ini batunya itu bernama quartzwake karena didominasi oleh mineral kuarsa. Kemudian yang di stasiun keempat itu berlokasi di depan Fakultas Kedokteran Universitas Halu Oleo, ya, di Kota Kendari. Nah, waktu pengambilan gambarnya itu hampir sama dengan di stasiun ketiga, ya, hanya berbeda 3 menit. Kemudian cuacanya juga saat itu cerah berawan. Nah, dimensinya kurang lebih panjang 40 cm, lebar 25 cm, dan tebalnya 10 cm. Nah, litologi, untuk deskripsi litologi, ya, warna lapuknya itu abu-abu terang dan warna segarnya itu abu gelap, ya, seperti pada gambar. Kemudian strukturnya juga masif. Nah, tekstur yang nampak juga sama seperti deskripsi tekstur pada batuan sedimen, ini khususnya batuan sedimen klastik. Kemudian komposisi materialnya, ya, itu terdiri atas 3 jenis seperti biasa, yaitu fragmen, matriks, dan semen. Di mana fragmennya itu pasir kasar dengan persentase kurang lebih 35%, matriksnya pasir sedang persentasenya 40%, dan semennya berjenis karbonat dengan persentase 25%. Nah, kemudian komposisi mineralnya itu terdiri atas kuarsa kurang lebih 20%, plagioklas 45%, litik 10%, dan kalsit 25%. Nah, berdasarkan klasifikasi Petitjohn tahun 1975, batu ini itu bernama feldspathic wake karena didominasi oleh mineral feldspar. Kemudian pada stasiun 5 itu berlokasi di depan gedung merupakan laboratorium kebumian di Fakultas MIPA Universitas Halu Oleo. Kemudian waktu pengambilan gambarnya juga pada hari Rabu 5 November tahun 2025 pukul 15.26 waktu Indonesia Tengah. Cuacanya saat itu cerah berawan. Nah, dimensinya panjangnya 35 cm, lebarnya 25 cm, dan tebalnya itu 30 cm. Deskripsi litologi, ya, warna lapuknya coklat gelap, warna segarnya abu-abu gelap seperti pada gambar. Kemudian strukturnya juga masif. Kemudian teksturnya itu ya, ini karena batuan beku, jadi teksturnya mengikuti deskripsi batuan beku, di mana granularitasnya faneritik karena butiran kristalnya dapat diamati secara kasat mata, kemudian kristalinitasnya holokristalin karena batuan ini tersusun atas kristal seluruhnya, kemudian bentuk kristalnya subhedral karena bentuk kristalnya itu masih sempurna, sempurna sebagian. Kemudian
relasinya itu hipidiomorfik, berupa kristalnya seragam, berukuran seragam, dan juga bentuk kristalnya itu subhedral. Kemudian komposisi mineral itu ada 3 di sini, itu piroksen, hornblende, dan plagioklas. Nah, berdasarkan klasifikasi Odanensil tahun 1986, batu ini itu namanya batuan peridotit. Nah, batuan peridotit itu batuan beku ultramafic plutonik yang terbentuk dari magma ultrabasa di kedalaman bumi, yang biasanya kandungan mineralnya itu dominan olivin dan piroksen. Jenis-jenisnya itu seperti danit, harzburgit, lazerorit, dan verlit.